Ada soal nomor 7, yaitu mengenai fluida dinamika nozzle, itu dengan soal yang sudah diketahui vektor kecepatannya yaitu V sama dengan Y, min X, Z kuadrat. Pada soal itu kita diminta untuk yang pertama yaitu menggambarkan vektor kecepatannya. Yang kedua, menghitung divergensinya. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang hubungan antara divergensi dan karakteristik nozzle. Pada perintah nomor 1 akan dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan nomor 2. Oke, saya akan melanjutkan untuk codingan vektor kecepatan fluida. Yang pertama kita masukkan daftar perpustakaannya untuk membuat grid 3D dengan fungsi membuat grafik 2D dan 3D dan sebagainya. Kemudian kita masukkan fungsi untuk menghasilkan plot vektor percepatan. Di mana grid size 10 ini itu sepanjang sebuah itu berisi 10 ya. 10 panah 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Untuk vektor scale 0,5 itu panjang dari panahnya. Kemudian definisikan grid untuk ruang X, Y, Z. Nah, setiap X, Y, dan Z itu panjangnya itu sampai min 5 dan 5. Min 5 sampai min 5 ya. Kemudian kita definisikan vektor kecepatan. Ini paling penting yaitu Fx sama dengan Y. Itu artinya berarti kecepatan bergantung pada nilai Y, positif atau negatif. Kemudian untuk Fy sama dengan min X itu arah kecepatannya berlawanan dengan X. Kemudian untuk Fz sama dengan Z kuadrat, berarti kecepatan bertambah secara kuadratik dengan nilai Z. Untuk visualisasi vektor kecepatan menggunakan Quaver plot ya. Saya menaruh titik-titik di 10,7 sama dengan projection 3D dan plotkan vektor kecepatan. Kemudian kita set label untuk memunculkan X, Y, dan Z ini. Dan memberi vektor kecepatan fluida. Nah, ini grid size tuh minimal 50 sampai max 20. Sedangkan untuk skalanya tuh 0,1 sampai 2,0. Dan dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa Fz sama dengan Z kuadrat menunjukkan bahwa fluida bergerak lebih cepat ke atas atau ke bawah di sepanjang sumbu Z. Dan semakin besar Z, semakin besar kecepatan karena Fz meningkat dengan kuadrat Z. Yaitu menghitung divergensi. Yaitu divergensi dari suatu vektor. Divergensi dari suatu vektor kecepatan yaitu V sama dengan Y, min X, Z kuadrat. Yang dihitung menggunakan rumus nabla V sama dengan do Vx per do X ditambah do Vy ditambah do Y ditambah do Vz per do Z. Kemudian disubstitusikan
dengan ini, maka menjadi nabla V sama dengan do Y per do X ditambah do min X per do Y ditambah do Z kuadrat per do Z. Hitung masing-masing turunan parsialnya, yaitu do Y per do X sama dengan 0. Hasilnya 0 karena Y tidak bergantung pada X. Selanjutnya, do min X per do Y sama dengan 0. Hasilnya 0 karena X tidak bergantung pada Y. Selanjutnya yaitu do Z kuadrat per do Y sama dengan 2Z. 2Z dari mana? 2Z didapat dari Z kuadrat ini, kuadratnya diturunkan menjadi 2Z. Maka hasil dari diffnya, divergensinya adalah nabla V sama dengan 0 tambah 0 ditambah 2Z sama dengan 2Z. Hasil ini akan diplotkan di Python oleh teman saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Terus yang ketiga, hubungan antara divergensi dan karakteristik nozzle. Jika divergensinya positif, 2Z lebih besar dari 0, maka fluidanya akan menyebar pada Z lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika div negatif, 2Z lebih kecil dari 0, maka fluidanya mengumpul pada Z lebih kecil dari 0. Jika divnya di bidang Z sama dengan 0, fluidanya tidak ada divergensi, artinya alirannya tidak mengumpul atau menyebar. Jadi, sini kan kita kan tahu kalau karakteristik nozzle adalah menyebar. Sedangkan hasil divnya di sini kan positif karena Z-nya lebih besar daripada 0. Ini kan 2Z, berarti kan Z-nya lebih besar daripada 0. Jadi fluidanya menyebar. Dengan karakteristik nozzle yang menyebar dan hasil div positif yang menyebar, maka hasilnya sesuai. Oke, untuk codingan divergensi aliran fluid ya, seperti biasa kita masukkan perpustakaannya ini. Kemudian kita masukkan fungsi untuk menghasilkan plot divergensi sama seperti yang vektor kecepatan fluid ya. Nah, kita hitung divergensi. Div V sama dengan 2 kali Z. Ini hasil dari teman saya yang dari perhitungan lah. Terus plot figur stats ini 8 sama 6. Projection 3D, terus kita visualisasi divergensinya. Coulomb. Jadi itu apa ya? Di mana jika merah itu semakin tinggi menyebarnya gitu loh. Menyebar keluar. Untuk warna biru masuk ke dalam. Kita masukkan set label seperti biasa X, Y, Z, divergensi dan fluida. Nah, ini min 5 sama 20. Nah, dari grafik ini titik-titik di atas sumbu Z sama dengan 0, bagian atas plot ini akan memiliki divergensi positif atau warna udah saya warnai merah ini, fluida menyebar keluar. Sedangkan titik-titik di bawah Z sama dengan 0 ini. Di bagian bawah plot memiliki divergensi negatif ya, atau berwarna biru atau masuk ke dalam. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.